Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Belani Tias dari kelas MTK 2C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan ilmu nahwu tentang idofah dan penjelasan terjemahan per kalimatnya, materi ke-81 pekan 13 kali ini. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih ilmu nahwu dari idofah itu. Idofah adalah gabungan dua isim atau dua kata yang disatukan. Nah, isim yang pertama itu namanya mudhof dan isim yang kedua itu namanya mudhof ilaihi. Contohnya itu babun yang artinya pintu dan masjidun yang artinya masjid. Dan jika digabungkan menjadi satu ini, jadi mempunyai arti yaitu babun masjidun. Nah, mana sih yang mudhof dan mudhof ilaihinya? Mudhofnya yaitu babun atau kata yang dihubungkan, dan masjidun adalah mudhof ilaihi atau kata yang dihubungi. Dan untuk syarat yang mudhof atau kalimat yang pertama itu tidak boleh memakai alif lam, dan yang kedua tidak boleh memakai tanwan, tanwin, dan tanwun. Nah, untuk syarat mudhof ilaihi ini seharusnya dijerkan baik kasroh atau memakai kasroh tanwin. Dan contoh yang memakai tanwinnya yaitu babun masjidun ya. Yang mudhofnya yaitu babun dan mudhof ilaihinya yaitu masjidun ya. Babu masjidin. Nah, yang mudhof ilaihinya kan tanwin ya, kasroh tanwin yaitu masjidin. Tadinya masjidi menjadi masjidin. Contoh lainnya rasulun Allah. Nah, ketika digabungkan menjadi rasulullahi. Dan mudhofnya itu rasul dan mudhof ilaihinya itu Allah ya. Nah, ini idofah ketika menjadi fa'il. Fa'il itu fa'il, maf'ul, dan majrur. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaan dari mudhofnya yaitu diganti harokatnya. Kalau misalkan fa'il itu menjadi domah, kalau maf'ul itu menjadi fathah, dan majrur itu menjadi kasroh. Contoh ketika menjadi fa'ilnya ja'a rasulullah ya. Nah, yang rasulu itu termasuk fa'il karena harokatnya domah. Untuk yang maf'ul ahbabtu rasulullah. Nah, untuk maf'ul ini harokatnya berganti kan dari yang tadinya fa'ilnya domah menjadi fathah. Nah, untuk majrurnya rogibatu fi rasulillah ya, kasroh jadinya. Dan untuk yang lainnya itu contohnya ilmu fikhi ya. Ilmu fikhi. Nah, mudhofnya itu ilmu dan mudhof ilaihinya itu fikhi ya. Nah, untuk macam-macam idofah ini, yang pertama itu bisa bermakna min atau sebagian. Nah, contohnya ainul insani, yang artinya pandangan manusia atau mata manusia. Nah, mata manusia ini kan termasuk sebagian dari tubuh kita atau indera penglihatan ya. Nah, maka bisa digunakan diartikan memakai kata min, yaitu min ainul insani ya. Yang kedua itu bermakna li atau kepunyaan. Contohnya babun masjidin, yang artinya pintu milik atau kepunyaan masjid. Nah, untuk yang jika tiga kata itu babun masjidil madrasati. Nah, yang mana mudhof dan mudhof ilaihinya? Mudhofnya yaitu babu atau bisa juga dengan masjidi. Nah, atau masjidi itu bisa menjadi mudhof ilaihi, dan madrasati itu termasuk mudhof ilaihi. Nah, itu dia penjelasan materi ilmu nahwu idofah. Selanjutnya saya akan menerjemahkan per kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Suatu pasal tentang menarik rezeki dan yang mencegah rezeki, dan yang menambahkan umur dan yang mengurangi umur. Summa la budda li talibil ilmi minal quwwati wa ma'rifati ma yuzidu fihi.
Kemudian seharusnya sebagai seorang penuntut ilmu itu yaitu makan dan mengetahui apa-apa yang dapat menambah rezeki. Wa ma yazidu fil umuri wasyihati liyatafarragu litalabil ilmi. Dan apa-apa yang dapat menambah umur dan kesehatan agar bisa meluangkan seorang penuntut ilmu. Wa fi kulli zalika sunnafu kutuban fa'awradtu ba'daha huna ala lil ikhtisari qala. Dan setiap hal tersebut telah disusun sebuah kitab, maka aku tuliskan sebagian di dalam kitab ini supaya lebih ringkas, yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a'u. Tidak akan tertolak takdir ya kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birru fa innar rajula la yukhramu rizqa bizzambi yusibuhu. Dan tidak akan menambah dalam umur kecuali kebaikan, karena sesungguhnya seorang akan diharapkan baginya rezeki dengan dosa yang dikerjakannya. Sabata bihadzal hadisi annaratika bazzambi sababu hirmanir rizki ususul kazi bayurisul faqro. Bahwa hal ini telah ditetapkan dalam ilmu hadis bahwasanya melakukan perbuatan dosa menjadi sebab terhalangnya rezeki, lebih khususnya lagi dosa yang berdusta dapat menyebabkan kefakiran. Waqad waroda hadis khasu fakaza naumus subahati yamna'u rizqa wa kasratun naumi tuarisul faqra wa faqrul ilmi dan wa qala al-qail. Dan telah diriwayatkan hadis yang khusus fakaza naumu adalah tidur subuh dapat menghalangi rezeki, dan juga banyaknya tidur akan mewarisi kefakiran dan juga kefakiran ilmu, dan telah berkata sururun nasi fi lubasil libasi, kebahagiaan manusia itu dalam memakai pakaian, wajam'u ilmi fi tarakin nu'asi, dan mengumpulkan ilmu itu dalam meninggalkan tidur. Jadi inti dari cerita ini yaitu tentang menarik rezeki dan yang mencegah rezeki, dan yang menambahkan umur dan yang mengurangi umur. Untuk yang mencegah rezeki ini diukur dengan dengan dosa. Misalkan kita kalau dosanya terlalu banyak atau dosanya berat itu maka rezekinya akan tidak lancar dengan baik ya. Berbeda dengan orang yang misalkan suka beribadah, suka bersedekah, terus ini pasti rezekinya akan berlipat-lipat ganda, akan lancar rezekinya mengalir. Kemudian terlebih lagi kalau rezeki itu akan terhalang dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat atau dosa yang berdusta. Dan kan ada yang dalam hadis Rasul juga, kalau misalkan tidur saat subuh atau tidak bangun subuh itu akan rezekinya akan terhalang, dan kalau kebanyakan tidur juga itu juga rezekinya tidak akan terhalang juga, tidak lancar. Kemudian untuk yang menambah rezeki atau memperpanjang umur itu atau memperbanyak takdir itu dengan salah satunya dengan doa itu yang paling mujarab, apalagi doanya orang tua itu paling mujarab dalam misalkan takdirnya begini, misalkan takdirnya kecelakaan terus dengan sukanya beribadah, bersedekah, terus berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak jadi, dan dengan banyaknya doa juga bisa memperlancar rezekinya, memperpanjang umurnya. Itu paling mujarab, paling utama yaitu doa ya. Itulah penjelasan dari materi 81 pekan 13 dari kali ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.